Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin pada sisa pertemuan ini melanjutkan materi terkait dengan security ya. Terkait dengan security, untuk pada bahasan hari ini, yaitu kurang lebih terkait part atau password attack. Jadi serangan dalam bentuk password atau bisa juga dalam DDoS atau brute force. Di sini untuk serangan dalam bentuk password sebenarnya bisa ada beberapa lapis ya. Jadi kita juga harus mengetahui bahwa sistem yang aman walaupun pengamanannya berlapis ya, biasanya kan baru login ada minta autentikasi 2 lapis gitu kan, atau ngirim OTP ke email atau ke nomor HP, itu juga kan salah satu bentuk autentikasi. Nah, di sini untuk proses login terbagi 2, yang pertama yaitu identifikasi ya. Identifikasi di sini proses untuk memberitahu kepada sistem operasi kalau kita akan login. Nah, kalau kita akan login, artinya proses identifikasi ini yang dimana kita mengakses suatu website atau aplikasi, kemudian kita membuka atau klik form loginnya. Nah, kita klik form loginnya, baru kita isi entah username, email, dan kemudian passwordnya. Nah, kemudian dari sana baru itu kan baru bagian identifikasinya. Jadi baik sistem operasi ataupun aplikasinya ini tahu bahwa kita akan login melalui identifikasi. Nah, kemudian autentikasinya, proses yang membuktikan bahwa login kita ini benar atau yang mau kita loginkan. Itu mulai dari pertama ada dicek kredensialnya. Nah, yang pertama kan username dan juga passwordnya. Username atau email biasanya dicek dulu, udah pernah terdaftar atau belum gitu kan. Kalau udah terdaftar, baru dicek lagi passwordnya valid atau enggak. Nah, kalau passwordnya enggak valid, ya berarti kan dia minta misal maksimal 3 kali salah di akunnya diblokir atau coba lagi nanti itu bisa kan. Nah, ini ada 2 proses, yaitu identifikasi dan autentikasi. Autentikasi lebih kepada benar nggak yang login ini user yang sesuai, yang benar gitu kan. Bukan penggunanya yang berbeda, tapi login pakai akun orang lain. Gitu. Nah, kemudian untuk identifikasi, di sini bisa terbagi ada beberapa ya. Misalnya username, kalau diaplikasikan login bisa pakai username, bisa pakai email, di aplikasi juga bisa pakai nomor HP, nomor induk pegawai, NIM, nomor KTP, nomor paspor, sama user ID. Itu salah satu bentuk identifikasi. Nah, identifikasinya yang bisa berbarengan dengan pengisian password. Ya, kolom ID atau username atau email dan di bawahnya password. Ya, selebihnya itu parameter-parameter yang lain. Normalnya biasanya username, email ya. Sama kalau di pajak dia pakai nomor KTP ya, di pajak. Kemudian kalau paspor, kalau nomor password biasa, kalau di aplikasi buat daftarnya pakai email sih loginnya. Kalau nomor password saya kurang tahu dipakainya kalau kita login di aplikasi apa gitu. Mungkin pas kalau mau keluar atau ada datang kemana, negara mana gitu. Kemudian user ID dan sebenarnya tambahan ID yang unik yang lain. Gitu. Ya, kemudian di sini ada cara kita autentikasi. Ya.
Tadi kan terkait dengan identifikasinya apa aja. Identifikasinya suatu yang memang kita ketahui atau yang terkait dengan data kita, gitu. Data kita yang unik. Ya kalau bisa di KTP, ya nomor KTP gitu ya. Email juga termasuk, nomor HP juga termasuk identifikasi. Nah kemudian di sini untuk autentikasi pertama itu sesuatu yang kita tahu. Yang kita tahu biasanya kalau kita input kan emang nggak kelihatan. Biasanya udah di hide atau diubah ke bintang ya. Biasanya di sini ada password dan juga PIN. Nah, di sini berlapis password biasanya untuk masuk ke aplikasi, ya PIN untuk transaksi. Bisa ada kebagi dua. Nah, secara teori yang mengetahui password adalah pemiliknya sendiri. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan. Ya memang betul secara logiknya kalau kita daftar akun atau apa kemana atau daftar akun ke website yang kita nggak ada ngisi password, tapi ketika register berhasil, passwordnya kan dikirim ke email. Itu biasanya password sementara dan baru bisa kita reset passwordnya gitu kan. Atau password yang kita bikin berbarengan saat registrasi. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang passwordnya ini bisa diketahui banyak orang. Diberikan ke orang lain, lalu orang lain itu memberitahukan ke orang lain. Nah ini jangan sampai gitu kan. Ya artinya gimana? Misalnya kita mengelola sistem gitu kan. Atau kita punya akun yang memang sifatnya benar-benar pribadi. Nah kemudian ada orang yang kita percaya bisa akses ke sana. Nah itu lama-lama nanti ya bisa kebuka yang lain gitu. Dari satu pintu bisa kebuka pintu yang lain. Bisa juga dicuri orang lain. Nah dicuri orang lain ini gimana? Ya bisa dari session cookies ya kalau memang niatnya jahat ya di website tersebut gitu. Session cookies tuliskan di suatu tempat. Nah ini kita menulisnya di suatu tempat, misalnya kita simpan di dokumen atau kita simpan di notes drive gitu kan. Kita simpan di dokumen, kita simpan di notes drive atau di yang lainnya, atau di HP atau di chat gitu kan, di chat ke nomor sendiri gitu. Nah kemudian terlalu mudah ditebak, passwordnya ya admin 123, admin 12345. Nah, jadi bikin password yang susah gitu. Ya minimal bikin password 8 karakter, 12 karakter lah gitu. Gabungan huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Yang memang kita mudah ngingetnya gitu. Nah, autentikasi kedua, sesuatu yang kita miliki juga. Kalau tadi kan sesuatu yang kita tahu nih. Yang kita tahu yang nantinya bisa kita ubah sewaktu-waktu gitu kan. Nah, yang kita miliki ini diantaranya ada ID card. ID card ini bisa banyak macamnya. Ada nomor KTP, kemudian NIM juga termasuk ID kan gitu. Kalau memang sebagai mahasiswa, kemudian bisa ID pegawai, kemudian security token ini terkait dengan di aplikasinya. Nah, biasanya ketika sudah berhasil login, kan ada generate token. Nah, itu biasanya tokennya yang dicuri. Token tersebut yang dicuri. Dan selama sesinya masih ada, atau masih aktif, itu masih bisa digunakan. Dan juga ini key atau kunci. Nah, kalau dari secara teori, yang punya kunci memang hanya pemilik atau kita. Problemnya, secara autentikasi bisa dicuri,
Untuk poin nomor 2 yang kita punya, itu bisa jadi dari kunci yang hilang. Kunci yang hilang ini gimana? Misalnya, kalau sekarang kan kalau login ke mana ya? Misalnya login ke GitLab repository ya, ke repository GitLab. Itu loginnya kan pakai username atau email dan password ke GitLab. Nah, misalnya ketika udah berhasil login dan minta kode verifikasi, itu biasanya kita setup di Google Authenticator. Nah, Google Authenticator kan connect-nya bisa ke email, bisa ke macam-macam. Nah, kalau email kita udah bisa, misalnya email kita udah bisa diduplikat atau dicuri orang misalnya itu kan, otomatis ke sistem-sistem yang lain juga bisa mereka ambil alih gitu. Kalau sekarang kan ya gimana caranya email kita itu kita perketat lah gitu. Ya pertama passwordnya, terus validasi atau verifikasinya bisa mengaktifkan 2 faktor kan gitu. Aktifkan autentikasi, kemudian verifikasi nomor HP sama email backup gitu. Email backup ini fungsinya kalau kita ada reset password atau lain sebagainya, email itu masih tercantum, itu masih bisa. Gitu. Soalnya dulu pernah sih, pernah 2000 berapa ya? Kayaknya 2015. 2015 email saya pernah kehack orang lain. Email. Itu waktu dulu zamannya masih COC ya. Game Clash of Clans. Nah, dulu banyak nih berseliweran dapat apa ya, booster gratis. Nah, itu kan minta login. Dulu kan saya masih polos-polosnya. Saya masukin email, password. Nggak lama akunnya ke-logout di HP. Akun yang lain-lain yang nempel ke email banyak yang dihapus gitu. Itu berapa hari ya? Ya perangnya itu. Ya untungnya waktu itu nomor HP masih nempel nomor HP. Atau email deh, saya lupa. Salah satunya antara nomor HP atau email tuh masih nempel. Jadi dia yang pelakunya nggak sempat ngehapus gitu. Nah, jadi ya masih bisa tuh di reset balik. Gitu. Masih bisa di reset balik. Awalnya di resetnya susah, ditolak terus karena ada yang kayaknya di lock atau apa gitu. Nah, akhirnya dicoba ke email backup atau apa gitu, dicari tahu, dipaksa, ya akhirnya balik lagi. Itu beberapa hari deh kalau nggak salah. Ya, jadi ya sebagai pembelajaran, kita di website manapun yang sekiranya kurang kita percaya, jangan mudah atau jangan masukin password yang sama dengan email gitu. Email punya password sendirilah gitu misalnya. Sekarang kan email udah paling identifikasi paling penting buat kita login kemana aja gitu. Kalau ke sistem yang lain, intinya secara ini email dan sistem yang lain passwordnya jangan sama. Gitu. Kalau bisa kita punya password yang beda-beda. Ya bagusnya memang setiap per sebulan sekali bisa, atau per interval 3 bulan sekali di reset. Nah, kemudian untuk autentikasi di sini yaitu bisa dilihat dari sesuatu yang ada di tubuh kita. Ya contohnya fingerprint, face recognition, kemudian signature. Signature ini kan tanda tangan ya, voice, suara, dan lain sebagainya. Artinya memang berasal dari tubuh kita. Ya kalau yang jago mah
mungkin masukin nempelin apa ya, kertas atau plastik biar bisa ngambil sidik jari gitu kan. Terus dia duplikat bikin kulit atau dari apa yang lunak gitu, ngambil sidik jarinya, itu bisa bisa aja. Terus biometrik mungkin face ya. Kalau yang orangnya kembar mungkin bisa tuh. Ya, coba aja tuh Hasan Hussein. Coba aja di satu HP, misalnya si HP Hussein, dia ada face recognition-nya buat ngebuk atau face ID lah gitu. Ada face ID-nya, dia didaftarin, tapi yang si Hasan ini enggak didaftarin. Nah, dia bisa enggak kebuka gitu. Karena kalau orang yang kembar, kalau sidik jari ya itu pasti masih bisa beda, pasti beda kalau sidik jari. Iya, kalau sidik jari, kalau wajah masih bisa sama. Kalau kembar ya kemungkinan. Karena identik, kan ada yang kembar identik, ada yang enggak identik. Kalau identik udah pasti mirip. Itu masih ya bisa ganti-gantian, itu ngapain aja tuh kan. Suara bisa. Kalau kembar kadang ada bedanya. Kalau sistemnya yang akurat banget ya, dia beda dikit aja susah gitu. Kalau ya sejauh ini ya, kalau buat saya sidik jari pertama. Kalau voice karena masih menerapkan, jarang ya, itu masih banyak celahnya gitu. Kalau sekarang sidik jari kan uh, walaupun kembar, orangnya masih bisa beda gitu. Kalau Face ID kemungkinan masih bisa bocor gitu. Sidik jari yang masih cukup sulit ya buat diretas, walaupun banyak cara buat melakukannya, ngambil tapi ya. Ngambil. Kalau Face ID bisa dari foto. Iya. Tapi kalau yang dekat ya, kalau orang yang mau nyuri jauh tempat, dari foto kan bisa. Atau dari suara, kalau kita mungkin sering upload ada suara-suara kita, bisa aja direkam gitu. Jadi kita ngobrol atau suara-suara apa, jadi direkam, ya udah eh, nanti direkam, suaranya bisa diolah jadi punya si A gitu kan. Padahal punya si B aslinya gitu. Kan HP juga kan dari zaman dulu bisa ganti voice kan kalau kita nelpon. Pernah nyoba nggak? Dulu saya lupa, masih pakai Nokia dulu. Saya lupa deh. Nokia atau HP apa gitu. Kayaknya sih, soalnya saya SMA saya masih pakai HP Nokia biasa. Nah, itu kalau nelpon bisa disetting mau suara laki-laki atau perempuan atau suara apa itu. Jadi suara kita keluarnya di sana beda. Kayak diganti suara. Jadi emang settingan dari HP-nya. Itu kalau telepon biasa sih sebenarnya. Kalau yang HP sekarang sebenarnya ada kayak buat banyak sih kalau nelpon ngubah suara gitu kan. Kalau zaman belum pakai kan masih konfigurasi di HP banyak. Sebelum nelpon sih ada settingannya gitu. Saya lupa udah lama. Oh, jadi kelihatan jadulnya ya. BlackBerry belum pernah pakai. Sekarang pada umur berapa?
Ketuk. Dulu sering tukar tambah sih, bisa ya HP tukar tambah, jual beli gitu. Ya enggak, belum ada medsos. Makanya juga masih SMS, telepon, WA belum ada, BBM, Facebook. Ya paling yang jual belinya ya di counter-counter. Masih konvensional. Oke, nah ini password ya, terkait password. Ini password bisa juga seperti apa ya, bagian yang ada di tubuh kita gitu, atau bagian yang memang ada melekat pada diri kita. Karena kan sejatinya password ini ya memang salah satu bagiannya untuk kita membuka pintu. Password, PIN, ya sebisa mungkin untuk sistem apa aja yang kita sudah pernah daftar, ya passwordnya kalau bisa memang harus panjang gitu, unik, dan memang diwajibkan ada huruf besar, huruf kecil, simbol, sama angka. Idealnya minimal 12 karakter. Itu kalau diretas prosesnya, itu bisa makan waktu puluhan tahun. Kalau secara ini ya, ada sistematis, ada hitungannya gitu. Kalau yang memang passwordnya dikit, gitu, itu lebih cepat. Dan juga seberapa banyak kombinasinya. Nah ini password yang populer, gitu kan. Password populer dari 2018, 19, 20. Nah ini ada nih yang pernah pakai password QWERTY, terus password aja 12345. Ini artinya yang kalau kita bikin aplikasi yang gampang buat loginnya gitu kan. Satu. Nah, kadang ada 123 atau 1. Nah, kalau password, biasanya password tuh kalau udah nggak kayak gini. Nah, password tuh kayak gini biasanya sekarang tuh. Kayak besar @ssw0rd. Ini password yang umum biasanya, ya nggak tahu sih di instansi pemerintahan mungkin masih aja ada. Kemudian model-model atau bentuk dari serangan password atau password attack. Di sini model serangan terhadap password itu diantaranya ada terkait dengan brute force dan dictionary attack. Kalau brute force di sini mencoba segala kombinasi huruf dan angka. Di sini trial error. Nah, brute force ini kita mungkin kalau zaman-zaman dulu mah masih manual trial errornya gitu kan. Kalau udah zaman sekarang mah ini pakai tools. Jadi kita nyiapin banyak kombinasi password sama username, terutama biasanya username admin ya. Kalau admin kan gampang, kalau nggak administrator, admin, kalau nggak alamat email IT helpdesk-nya atau alamat apa ya, username yang memang orang sebagai petinggi IT-nya juga bisa itu kan. Artinya kalau serangan brute force attack itu kombinasi huruf yang memang dikombinasikan untuk dicoba trial dan error. Kemudian ada untuk dictionary attack dengan bantuan file yang berisi daftar password-password yang sering dipakai orang. Ya kayak tadi contohnya list-list password yang sering dipakai. Jadi sudah ada listnya yang dibuat. Kemudian ada packet sniffing. Di sini menyadap data lewat jaringan komputer.
namanya data lewat jaringan komputer, misalnya, ada yang tahu nggak kayak gimana? Menyadap data lewat jaringan komputer. Lewat jaringan deh itu. WiFi. Ya itu bisa banyak lah macamnya. Kan menyadap data. Sering nongkrong di kafe, pernah pakai WiFi-nya. Nah, kalau bisa kalau nongkrong di kafe yang ya artinya apa ya, yang secara kurang kita inilah gitu. Kalau bisa jangan connect WiFi-nya gitu. Walaupun kita misalnya ngerjain tugas di kafe, gitu. Ngerjain tugas di kafe atau mungkin UFC gitu kan misalnya. Kerja di kafe, kalau bisa jangan connect WiFi sana gitu. Karena apa? Kalau orang yang jahat bisa aja disadap datanya. Karena kan IP kalau kita connect atau ada yang punya gambarnya, masang WiFi nggak di rumah? Masang. Bisa akses ke dalam sistem login apa ya? Apa ya, kalau ini tuh adminnya gitu kan. Biasanya kan masuk IP-nya kemudian login ke panelnya ya gitu. Bisa kan masuk ya? Nah, kan kalau kita ada yang connect pasti ke data IP address-nya, kemudian MAC address-nya artinya alamat device kita yang connect ke jaringan, dan kalau MAC address itu alamat HP kita, MAC address itu udah pasti tetap nggak akan berubah di HP. Kalau IP itu pasti berubah tergantung kita connect ke jaringan mana. Itu bisa dibobol atau dicuri data kita lewat jaringan. Kalau kita udah connect ke jaringan, ya kalau secara teknisnya ya saya juga belum pernah mencoba dan belum pernah ngalamin. Ya tapi untuk awareness aja gitu kan. Ya untuk awareness ya siapa tahu, atau ya jangan sampai kejadian ya kita di kafe terus ya sering buka m-banking kan mungkin ke record atau apa gitu, khawatirnya. Mereka di jaringannya masang sesuatu, bisa aja. Tapi di belakang ya mungkin nggak ada impact ke kita. Tapi di belakang mereka ada record history gitu. Bisa aja ketika masukin password atau apa. Makanya disaranin kalau ada yang namanya kita buka m-banking atau apa, kalau bisa jangan connect wifi publik gitu. Kalau wifi rumah kita sih nggak masalah. Ya sebisanya kalau di luar pakai jaringan sendiri. Gitu. Ngecas. Kalau ngecas, kan lebih ke listrik ya. Kalau ngecas kayaknya agak sulit juga deh. Kayaknya kalau ke jaringan lu udah pasti sih kalau connect ke jaringan sana. Kalau ngecas kan ke listrik otomatis ya. Dia ngebacanya harus apa buat ngebaca data kita gitu. Kalau ngecas sih agak susah. Kalau menurut saya kalau listrik gitu. Kalau dari jaringan yang kita connect itu udah pasti bisa. Tinggal caranya mereka yang seperti apa yang saya kurang tahu. Kalau dari kita nyolok ke listrik, ngerekas data ini kayaknya hampir gimana ya? Modifikasinya kan dia harus membaca arus listrik gitu. Atau dicolokannya memang udah dimodifikasi segala macam, bisa jadi. Kalau kan kita sekarang ngecas banyak yang bentuknya kabel data ya. Nah, bisa jadi nge-inject ke situ. Kemudian social engineering membuat agar orang menyebutkan informasi penting atau rahasia. Nah, biasanya kalau social engineering
ya bisa dari lingkungan sekitar kita atau kita lagi di mana. Jadi informasi-informasi rahasia bisa aja orang nanya tinggal di mana, kuliah di mana, kerja di mana. Nah, itu kan termasuk informasi rahasia, terutama ke orang yang nggak dikenal gitu kan, atau orang yang baru ketemu. Jadi secara informasi kita nggak mudah ngasih tahu gitu. Nah, sama kalau case-nya di sosial media, sering upload postingan sesuatu nggak di sosmed, di IG, Facebook, atau dimanapun. Kalau ulang tahun sering diposting nggak? Iya. Nah, minimal orang kalau yang jahat tahu kita tanggal lahirnya kapan. Terus bisa di, ntar kalau di YouTube kayaknya ada deh waktu itu. Uh, jadi videonya sekilas dia connect ke jaringan apa, atau dia sering posting apa nih, coffee, terus sering posting apa. Jadi diretas sampai ke data-data banknya itu keambil gitu. Ntar, klip videonya lupa saya di YouTube apa di IG dulu ya. Ntar saya cari dulu. Iya, mantap, lebih mantap. Jangan kan itu, zaman dikirimin undangan aja, undangan PDF, PDF tetap PK itu. Terus undian dapat apa? Kalau WA sih jangan. Ya intinya banyak kita ngikutin tiba-tiba ntar dapat, padahal kan enggak. Ntar videonya apa ya? Iya, kenapa? Minggu depan. Minggu depan. Oh. Oh, kalau saya beda. Minggu, kalau sidang kan tanggal 20 kalau hari Sabtu. Tapi minggu depannya tanggal 27. Iya. Hmm. Dibedain sih.
Wah, kayaknya nggak bisa ditampilin. Oke, saya share aja ya di grup ya. Nggak bisa ditampilin nih. Di YouTube-nya saya kayaknya connect-nya kurang. Oke, coba dibuka deh tuh yang saya share di YouTube. Di YouTube. Di grup ya. Saya buka YouTube di laptop. Kayaknya internetnya lagi kurang bagus. Itu video kurang lebih 2 menit ya. Kalau CCTV bisa aja kalau kita ngarahnya ke CCTV layar HP-nya ngapa-ngapain bisa. Ya, tapi kan caranya lihat caranya kan dia dapat informasinya. Nah, berarti kan bisa kan walaupun dia memang apa ya mungkin simulasi lah gitu buat orang aware hati-hati gitu. Nah, kalau ini kan iya emang jarang mungkin karena nggak kerasa kali ya. Iya. Ya kalau yang jahat dan emang udah disiapin buat kayak gitu, ya pasti dapat. Iya, itu kan dia simulasinya asli beneran. Emang sama orang yang ahli apa security retas gitu. Jadi emang bisa kejadian dan emang bisa dilakukan. Oke, kemudian dilanjut di sini kenapa harus menggunakan brute force terutama untuk terkait dengan serangan password ya atau password attack. Di sini enkripsi yang dilakukan itu satu arah dan tidak dapat didekrypt. Nah, di sini kenapa satu arah? Misalnya kita bikin sistem login atau register akun, passwordnya pasti di-encrypt. Normalnya, ya defaultnya kadang MD5 atau SSH atau SH1, udah satu arah aja gitu kan. Kemudian kalau mau decrypt lagi kan butuh waktu lagi itu. Dan kita juga harus tahu kombinasi mereka encryptnya pakai apa aja. Kadang yang bagus tuh berlapis, ada yang pakai MD5, kemudian pakai apa, kemudian pakai kunci, baru jadilah password. Nah, di sini ya bisa kalau enkripsi karena satu arah, ya udah kita pakai plain text gitu kan. Misalnya 1 2 3 4 5 6 dites masuk enggak, gagal, tes lagi yang lain gitu. Intinya tesnya berupa inputan yang memang seperti inputan password biasa yang bukan di encrypt gitu. Kemudian metode ini digunakan untuk mengencrypt password user di sistem operasi bisa.
Nah, kemudian contoh sebuah password yang di-encrypt. Nah, ini password yang di-encrypt ini contohnya seperti ini. Yang di-encrypt ya. Aslinya nggak tahu nih. Dan misalnya saya nggak tahu dia metode encryptnya pakai algoritma apa. Ternyata setelah ditelusuri di sini pakai algoritma untuk encryptnya MD5. Kemudian panjang password 32 nibbles atau 1 nibble 4 bit. Berarti 4 kali 32, 128 bit. Nah, 128 bit berarti diduga menggunakan MD5 untuk enkripsinya. Berarti dia sudah ada proses analisa dari enkripsi itu. Dari password yang dienkripsi sudah dianalisa. Nah, di sini ada dicari tahu misalnya dia sudah nyoba beberapa kali, 4 kali yang tidak sesuai, 4 kali yang tidak sesuai. Kemudian yang keduanya ini baru sesuai. Atau ini passwordnya kalau doang bener nggak kayak gini? MD5 encrypt. Coba huruf aja. 1 32. Oke, ini passwordnya huruf ya. Jadi passwordnya itu huruf A, B, C, D, E ini nggak sesuai. Ini baru yang sesuai. Ini kalau saya cek juga pakai generator, kalau huruf A jadi hash, ini MD5 hasilnya sama. Hasilnya sama MD5. Dan dia juga keluar untuk yang SH1. Nah, kemudian di sini untuk komparatif atau mengcompare analisis dari password. Nah, di sini ada beberapa untuk perhitungan password ya. Ini yang kurang atau maksimal 4 karakter. Kurang atau maksimal 4 karakter dengan di sini berarti maksimal 4 karakter, 4 huruf ya. Dia lowercase berarti huruf kecil, buat lowercase, uppercase, berarti kurang lebih variasinya nggak terlalu banyak. Dan ini bisa diretas dalam waktu 2 menit. Kalau pakai metode brute force ya. Kalau untuk yang 8 karakter, nah ini bandingannya beda lagi. Kalau hanya huruf kecil aja, 4 hari. Kemudian ini huruf kecil, lowercase, dan juga digit, berarti angka ya, kalau digit. 65 hari. Kalau bot apa ya? Bot lowercase. Semua kecil. Semua kecil, ini 3 tahun. Nah, kalau gabungan semuanya yang di SCI karakter berarti kan ada huruf besar, kecil, angka, simbol kan ya. Kan di SCI itu hampir semuanya ada. Itu 463 tahun. Itu kalau dipakai metode brute force. Atau ya secara asumsi ini peretasannya lebih lama gitu. Untuk yang 5 karakter di sini tadi lowercase instan, huruf kecil dengan angka 2 menit dan sebagainya. Ini 5 kecil. Ini yang 9 digit aja 44.530 tahun. Tapi kombinasinya harus semua yang ada di essay. Artinya ada huruf besar, kecil, simbol, angka. Itu kombinasi-kombinasinya. Apalagi yang minimal 12 digit, itu lebih lama lagi.
Iya. Orang ngambil datanya juga sulit. Kalau ngambil data atau buat ngebobol login? Jadi ngambil semua data login kalau Oh, gampang aja. Cuma ini udah login. kalau ini buat ngebobol loginnya. Kalau udah kebobol, ya datanya bisa diambil. Nah, terkadang kan ada yang sistemnya kebobol, tapi dia nggak bisa login nih, otomatis. Tapi dia bisa masuk ke dalam, misal konfigurasi, bisa masuk ke database. Ya udah satu database diambil, gitu. Nah, berarti selain aplikasinya sama akun kita harus secure, database kita juga harus aman, gitu. Berarti hanya berarti kan kalau database hanya ke server yang ada aplikasinya yang bisa akses, gitu kan. Berarti di allow-nya biasanya IP versi 4-nya di settingannya IP yang tertentu aja gitu, enggak di all semua. Gitu. Berarti ya iya captcha. Kalau captcha bisa nyegah. Captcha kan kalau kita di sini kan metodenya brute force ya. Kalau brute force kan dia secara bulk atau dia mencari generate, masukin password, masukin username, password, ngetes gagal enggak bisa masuk atau enggak. Jadi dia enggak akan ngecek ada, kalau yang ada captcha itu lebih aman lagi justru. Captcha lebih aman lagi karena apa? Captcha kan kita harus ada interface-nya. Bisa ngegeser gambar atau ngisi isian gitu. Jadi itu lebih aman lagi sebenarnya dari untuk menghindari serangan brute force. Atau bisa juga pas klik login berhasil tapi kita belum masuk ke sistem, tapi dipaksa harus masukin OTP yang dikirim ke email. Itu juga bisa. Jadi pencegahan untuk terhindar dari serangan ini. Nah, seminggu sekalinya yang penting kombinasinya ya berubah-berubah aja. Misalnya yang pertama, misalnya 12, passwordnya kita set 12 karakter. Nah, karakter pertama huruf depan. Minggu kedua, karakter kedua yang karakter kedua yang huruf besar gitu. Artinya mungkin secara kata itu sama kalau dibaca ya, tapi kombinasinya huruf besarnya bisa diubah aja gitu. Tapi mungkin kita ngingetnya harus kita simpen di mana gitu yang gampang. Kalau lupa kan lumayan, kalau sering diganti. Kalau saya di sistem yang lain ada beberapa password, kebanyakan hampir sama. Jadi mungkin 3 atau 5 jenis password yang saya pakai. Dan bahkan banyak yang udah bertahun-tahun nggak saya ganti password. Kayak email, mungkin udah lebih dari 5 tahun atau berapa tahun yang nggak saya ganti gitu. Berarti 2014-2015 baru udah SD belum? Udah SD belum? Ya kita jaraknya nggak jauh lah. Oke, ini untuk pencegahan
brute force ya. Pencegahan brute force bisa diantaranya kita menggunakan password yang panjang. Password yang panjang sebaiknya lebih dari 8 karakter. Gunakan kombinasi huruf kecil, kapital, huruf besar, angka, dan karakter spesial atau simbol. Artinya kalau kita udah ngikutin ini terus ya sering ganti, dari serangan brute force sudah pasti aman. Karena brute force ini butuh waktu yang lama. Tadi aja 8 karakter dan semuanya kombinasinya dapat atau dipakai, itu butuh waktunya bisa ratusan tahun kan dengan metode brute force. Kalau kombinasinya dia kan kalau brute force kombinasi apa ya, orang udah nyiapin mungkin password random, atau selain password random bisa juga karakter ada huruf besar, kecil, simbol, dan angka baru di generate. Kayak kalau dictionary attack mungkin kurang lebihnya kalau kita masuk ke akun atau ke website ya, intinya masuk ke suatu sistem, mereka bisa juga masang apa ya, log yang nyimpen misalnya username dan password kita, bisa juga. Bukan nyimpen sih, lebih ke lognya aja. Nah contohnya ini didapat ya, atau didapat dari ini hostnya, ini mungkin dia ini seperti uji coba ya, misalkan hostnya sama nih 192.168.100.155. Nah dites loginnya, password, kan nggak tahu nih yang benar yang mana, kan bisa aja ngetes login password gitu ya. Masuk lognya, jadi memang dipasang, bisa juga dipasang atau bisa ya ada caranya. Kalau secara ini caranya kayak gimana saya kurang tahu, tapi kalau dilihat ini dia dalam bentuk log system. Iya, cuma komen prompt atau perintahnya dan sebagainya itu yang ya biasanya ya rahasia dapur lah kalau ini gitu kan. Nah, GPT saya minta dibuatin skrip buat ngehack atau ngeretas, nggak boleh. Beneran pokoknya melanggar undang-undang atau apa gitu. Iya. Mungkin kalau GPT awal-awal dulu kayaknya masih bisa deh. Kalau sekarang kan kayaknya udah terlatih banget. Tuh. Jadi saya coba bikin, nyari contoh buatin script buat SQL injection. Cuman disaranin kayak gini doang. Tapi secara contoh script aktualnya enggak ini. Jadi dan contoh metode yang lain memang lebih ditekanin kalau ini tuh nggak boleh gitu. Ya mau nggak mau mungkin kita nyarinya caranya apa ya, promnya yang lain lah gitu biar dapat. Kayak di sini ada contoh terkait packet sniffing attack ya. Nah di sini packet sniffing attack itu konsepnya, jadi yang penyerangnya ya, dia penyerangnya pasif, dia juga terkonek dengan hub atau network. Jadi ada PC1, PC2, PC3. Nah, di sini PC1 ngirim email.
ngirim email, dia kan for PC3, berarti ngirim email untuk PC3. Nah, sebelum sampai sini, kalau emang dia niat mau nyerang, di sini sebelum nyampe ke PC3 emailnya, dia ubah isinya. Isinya diubah, itu bisa. Kalau memang ada sih case kayak gitu. Jadi biasanya emang pada jaringan yang sama. Pada jaringan, intinya terkonek pada jaringan yang sama. Ini bisa secara isi informasinya diubah. Artinya dipalsuin. Pas nyampe ke PC3, informasinya beda dengan yang dikirim dari PC1. Iya. Ya kalau kita niatnya emang tujuannya apa ya? Buat nyari duitnya yang halal kan banyak cara sebenarnya sekarang. Kayak Bounty terus segala macam, ikut biasanya event-event apa gitu. Pasti ada aja gitu kan. Kalau niatnya emang ngeretas atau apa, buat balik biar datanya balik atau biar nggak disebarin harus bayar sekian, nah itu kan beda lagi. Tapi kalau ngerjain orang yang jahat sih nggak apa-apa lah. Ngerjain orang yang emang jahat, ya kita kerjain balik ya. Nah, tapi yang sewajarnya aja lah itu. Kalau ngehack S1, S2, saya juga nggak belajar hack dah. Nggak belajar, ya terkait kayak ngebobol ini. Kalau yang kayak tadi ya, konsep brute force tuh sempat disimulasi sama dosen saya. Cuma saya lupa step-stepnya brute force. Pakai Bob Suite, nggak tahu yang community atau profesional gitu. Cuma saya lupa step-stepnya. Kalau ini active sniffing. Ini active sniffing masih yang terkait dengan packet sniffing attack ya. Untuk yang warna biru yang mengirim, yang oranye yang membalas. Nah, jadi dia nyari tahu nih siapa yang IP-nya 192.168.100.102. Jadi dia ngirim pesan ke semua gitu kan. Ngirim request, kemudian dapat balasan dari yang 3. Bukan dia, kalau dia di sini infonya melalui MAC address-nya gitu kan, MAC address-nya sekian, 080027 sekian. Jadi dikirim informasinya ke sini. Cuma memang kalau sniffing attack itu, kalau ya simpulan saya, informasinya disabotase sebelum diterima. Iya ya gitu. Jadi emang di konsepnya kayak gitu. Pernah dengar informasi apa ya? Mungkin dulu banyak berita kayak pesan SMS, kita ngirim ke mana pesan SMS, kemudian pas sampai sana isinya beda gitu. Jadi ya sempat, saya lupa, kayaknya udah jauh banget dulu deh. Kayaknya kalian masih SD gitu. Bener, dulu ada sempat simulasi kayak gitu, entah video atau apa gitu. Jadi melalui jaringan telepon atau apa. Jadi ada juga orang yang ngeretas jaringan telepon.
Jadi isi pesan sebelum diterima itu diubah gitu. Atau kadang fax. Fax juga bisa. Kalau fax kan kayak email-emailan. Fax facsimile kan gitu. Kita ngirim fax, nanti di sana nerima langsung ke print biasanya gitu. Kalau fax kan otomatis ngeprint. Nomornya kan kadang nomor kayak nomor HP ya. Ngirim data apa, nanti di sana otomatis ke print. Nah, kadang dari sana jaringannya atau dia dapat mungkin informasi penerima atau yang pengirim di sabotase isinya. Kalau nggak salah sempat ada berita-berita kayak gitu dulu. Pencegahan untuk password sniffing. Gunakan aplikasi yang mendukung enkripsi, misalnya diakses websitenya di sini sudah HTTPS ya. Ya secure ya. Kalau HTTP aja bisa, cuma ya buat lokal-lokalan aja lah gitu. Dan harus diwaspadai kalau HTTPS. Emang kalau HTTP aja. Kadang HTTPS juga ada yang memang apa ya, HTTPS ada yang juga nggak benar gitu, mencuri data atau data banking, internet banking. Pernah dengar berita nggak? Misalnya ada orang salah ngeklik link misalnya bca.com kemudian jadi bca.com gitu kan bisa. Artinya ada KW-nya. Jadi ketika masukin ID dan passwordnya di internet banking itu dia gagal terus. Ya otomatis kan kesimpan tuh yang aslinya. Ya mau nggak mau kalau yang udah dapat yang aslinya diambil tuh sama yang ngeretas. Itu ngeretasnya dari duplikasi website biasanya. Websitenya dibuat semirip mungkin, domainnya itu dibuat semirip mungkin walaupun ada kata yang unik ya, misalnya kan kayak Mandiri, nggak tahu internet bankingnya apa ya dia, e-banking nggak ada ya. Hmm. Ini serangan paket sniffing attack yang ini record-recordnya sih. Kayak petunjuk proteksi dengan password. Nah, di sini jangan biarkan user atau akun tanpa password. Jadi setiap akun itu harus ada passwordnya. Kadang kita connect ke aplikasi, login by Google kan gitu. Tapi itu kan metodenya SSO, berarti ngambil akses ke Google yang udah login kan gitu. Berarti dia integrasi API single sign on. Jadi kita nggak masukin password. Ya ini kalau sistemnya memang ketika kita masukin ID atau apa otomatis login tanpa masukin password. Kalau simpen di mana? Chrome. Kalau itu lebih ke Chrome-nya sih. Kadang Chrome-nya juga bisa kertas juga kan. Saya aja nggak pernah nyimpen password. Kalau lupa bener saya ubah. Kalau lupa udah ragu 2 kali, ya udahlah ubah aja lah. Ya di buku lah mungkin paling aman. Taruhlah di mana, dikubur gitu kan. Nah, jadi apakah Chrome bisa
Kayaknya bisa deh. Aneh. Apa? Google jadi pasti ada Ada. Google, Apple, ada buktinya. Ya kalau ya intinya nyari celahnya di mana, nyari celahnya berarti dari sisi browsernya gitu. Kalau ada ini berarti browser kita kan kadang minta update ya, berarti kan itu ada pembaruan gitu. Itu buat ngatasin keamanan juga. Ah, WA berarti ngeceknya bener-bener ke aplikasinya gitu. Kan kalau WA web beda ya. WA web juga bisa sih sebenarnya di, dicek. Sebenarnya hampir semua sistem bisa jadi bounty atau diretas, nggak hanya website, desktop, kemudian aplikasi berbasis mobile, aplikasi desktop juga bisa diretas dan bisa dicari celahnya gitu. Hanya tiap caranya aja yang berbeda. Mungkin tujuannya sama, cara penanganannya beda. Terkadang dari extension yang kita install di Chrome juga bisa kalau yang memang kelihatan enggak familiar atau yang mencurigakan, bisa juga dari extension. Kan extension di Chrome itu siapa aja bisa bikin. Bukan Google yang bikin, siapa aja bisa bikin dan publish. Kemudian jangan biarkan password awal yang berasal dari sistem operasi. Ya berarti setidaknya ini harus beda. Ya sistem operasi, ya misalnya kita login ke laptop kan sistem operasi ya, pasti ada loginnya. Itu ke yang lain ya mungkin jangan sama gitu kan. Ini jangan menuliskan password mungkin di mana gitu, di notes atau di apa. Ya bisa aja kalau orang minjem laptop kita, kemudian ngoprek-ngoprek gitu kan. Kalau di directory ya, kalau di mana di Windows Explorer mungkin, kalau di Mac saya belum pernah nyoba nih. Kalau di Windows Explorer itu bisa kita coba, atau di Windows ya. Kalau orang mau minjem kita bisa bikinin user guest. User guest ini hanya akses direktori apa aja, direktori umum misalnya. Nah data kita misalkan di D atau di E itu di lock, jadi nggak bisa diakses sama user guest. Itu bisa disetting. Kalau di Windows, kalau di Mac mungkin kalau user kayaknya nggak bisa deh. Saya lupa, belum pernah nyoba juga ada user guest atau enggak gitu di macOS. Iya, ada nggak? Kayak ada ya. Nah itu nanti atau folder-foldernya direktori di lock gitu, dibikin password gitu. Kalau itu kan aplikasi ya, kalau ini data sih, terkait data yang penting. Iya. Iya.
Dan apa di website kan ada registrasi, ada informasi. Terus jangan ngetik password selagi diawasi. Atau ya intinya kalau kita ngisi ngetik-ngetik password terutama yang sifatnya ada hubungan dengan duit-duitnya gitu kan. Itu kalau bisa ya kayak PIN aja, kita ngambil duit di ATM. Masukin PIN-nya ya kalau bisa ya sedekat ya nempel perut lah gitu kan. Terus jangan mengirim password secara online. Ya secara online ini kan banyak metodenya. WA atau mungkin email atau yang sebagainya gitu. Banyak cara online tuh artinya perpindahan data dari satu sistem ke sistem lain atau dari sistem yang sama tapi ke orang lain gitu. Segera ubah bila password kita bocor. Jangan gunakan password sebelumnya. Artinya ya udah bedain aja dikit berapa karakter gitu kan. Kemudian memilih password yang baik di sini yang susah ditebak dan juga kalau sukar apa? Susah ya. Susah ditebak dan mudah diingat. Kita mudah ngingat, tapi susah ditebak juga sama orang lain. Kemudian jangan menggunakan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, dan nomor telepon untuk password. Itu penting. Jadi benar-benar harus beda. Pilih password yang panjang minimal 8 karakter. Kalau bisa ada gabungan huruf, angka, besar, kecil, simbol, atau spesial karakter. Bedakan password antar host yang satu dengan yang lain. Antar host ini berarti antar sistem atau website atau aplikasi. Kalau bisa ya sebagian mungkin boleh sama, sebagian lagi beda gitu. Jadi nggak harus semuanya sama. Apalagi loginnya pakai email semua, ya udah kalau sama semua, satu udah bisa kebobol, nyoba yang ini bisa nggak ya gitu kan. Kalau dia tahu nih orang ini siapa gitu kan, kerjanya di mana, mungkin punya akun ini gitu. Kemudian jangan menggunakan password sebelumnya. Boleh juga menggunakan kata-kata yang tidak ada artinya, misalnya kayak gini, S1, kalau ini biasanya password generate ya. Nah, ini bisa lebih susah lagi diretas. Kalau pakai metode brute force lebih lama lagi, bisa puluhan ribu tahun. Puluhan tahun dah, paling nggak puluhan ratusan tahun. Mungkin udah sampai zaman Doraemon lebih kan. Doraemon beda 100 tahun ya. 100 tahun ke depan ada mobil terbang. Itu di Jepang, di Cina udah ada prototipenya. Ya, di Indonesia mobil nggak kelihatan ada. Kayak di sini terutama password setting ya atau kontrol password. Terutama kalau kita sebagai pembuat sistem membatasi kegagalan atau kesalahan login. Kalau gagal login, kita batasi berapa kali maksimal. Oh ya, absen jangan lupa ya. Nah, kemudian periode waktu login setiap user dibatasi. Misalnya kalau udah login maksimal 30 menit atau 1 jam. Kalau udah tidak ada aktivitas selama waktu itu, otomatis logout. Kemudian munculkan pesan login terakhir. Jadi agar aware, login terakhir ini kapan sih gitu. Kita kan biasanya ada di webnya ada web tertentu. Kalau kita udah berhasil login ya,
Jadi ada login terakhir sebelum yang sekarang. Itu kalau kita bikin audit log atau audit trail, kan nyimpan data histori, login, perubahan data. Ya tabel sendiri nanti kita ambil informasi terakhirnya aja gitu. Atau kalau login berhasil berarti kan dia udah nge-create, berarti 2 data terakhir, ambil data yang kedua gitu. Untuk yang cache login aja gitu. Biar ketahuan, ternyata saya login terakhir kemarin. Kalau saya ada login terakhir hari ini tapi saya belum login, nah berarti ada siapa nih yang login kan gitu. Itu sih informasi untuk itu tujuan. Kapan terakhir gagal login, ini juga bisa ada informasinya. Ini bisa dari dibuat notifikasi sih. Ada notifikasi mungkin di lonceng atau apa kalau di aplikasi. User bisa merubah password sendiri. Password disediakan oleh suatu sistem. Kalau ini berarti disediakan oleh suatu sistem, berarti sistem bisa ngeriset password orang yang memang sudah disepakati. Minta dibantu riset gitu kan. Kalau memang orangnya ini beneran apa ya, kalau kayak kita nih, saya pernah nih ada akun apa ya, akun yang buat ke saham ya, apa sih namanya, iPod, dulu tuh namanya iPod Go atau apa gitu, kayak mirip kayak Indodax ya kalau nggak salah, Indodax. Dulu saya punya akun Indodax, tapi lupa passwordnya, sama ada apa ya, nomor HP-nya udah ganti gitu. Nah akhirnya email-emailan tuh berapa hari, akhirnya bisa datanya diubah, terus dibantu di reset, baru bisa login, baru saya reset ulang gitu. Artinya secara sistem ada administrator buat ngebantu merubah dari dalam juga kalau memang itu datanya punya kita gitu, akunnya punya kita. Kemudian password diberi batas waktu, misalnya maksimal 60 hari. Kalau belum ada perubahan, ada informasi harus diganti. Kalau dia belum nggak diganti-ganti juga, dipaksa ketika login berhasil langsung harus ganti gitu. Kemudian panjang minimum suatu password harus ditentukan. Idealnya memang minimal 8 password ya. Dan kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau masih sama saya, mudah-mudahan selama waktu libur bisa saya siapin untuk itu cyber, website yang udah online lah gitu, atau web kampus lah gitu, gampang. Kalau benerin kan tinggal panggil. mau dicoba di retas ya gitu. Itu karena masih belum banyak konflik ini sih, belum banyak konflik security-nya gitu. Jadi bikin udah jadi ya udah gitu. Kalau dulu apa ya, bisa dari mungkin inputan, ada nggak inputan yang masukin file, itu bisa juga dari luar ya sebelum login. Yang tanpa login ada nggak inputan yang masukin file apa. Nah itu berarti ada upload file ya. Nah upload file itu harus dijaga, file apa yang bisa diupload gitu. Nah paling dijaga ini apa namanya,
inputannya jangan sampai bisa ngisi tag HTML, tag JS, kayak XSS gitu. Jadi kan untuk mencegah script yang memang dia buat, biasanya kan bentuknya HTML, tapi memang udah dimodifikasi itu dimasukin ke situ, biasanya nanti ke generate berubah gitu. Kalau udah masuk ke situ, ngeganti halaman depan atau apa. Iya, itu aja dulu dijaga biar dia nggak bisa masuk, paling nggak bisa masukin simbol kurang dari sama lebih dari simbol tag HTML buka tutup. Kalau JS juga buka tutupnya, kalau JS dia tetap pada HTML sih biasanya kan. Kalau JS tetap di HTML dulu kan biasanya. Iya, berarti script HTML. Pak Halim berarti minggu depan ya? Kalau minggu depan perkuliahannya gimana ya? Ini saya tanya dulu deh yang saya. Sama bapaknya soalnya kan dulu sama juga sudah Hmm. Oke, ada pertanyaan tambahan? Nanti saya info aja ya di grup terkait UASnya kapan. Kalau saya kemungkinan tanggal 27 hari Sabtu ya, Juni. Kalau di kalender sih tanggal segitu jadwal UAS reguler. Ya, yaudah. Kalau nggak ada info ya berarti, oh iya perkuliahannya ya. Kan bisa sampai sore ya? Satu-satu ya? Sama Pak Halim? Ah, enggak, sama Pak Halim satu-satu kan ya? Ya kemarin pas UTS, lama nggak? Ya seenggaknya dari pagi sampai sore dah itu. Nah makanya ntar saya tanya dulu. Ya nanti ya gampang lah, satu lagi mah perkuliahan. Oh ini, oh tugas. Oh iya, tugasnya nggak perlu pakai PPT ya. Iya Word aja. Nanti saya lihat di Word-nya aja. Oke, cukup. Ada tambahan? Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan apabila ada kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Jangan lupa untuk absen masih ada waktu beberapa menit. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.